Waktu kalian tinggal 15 menit. Ya, Chef. Duh, tinggal 15 menit, belum bikin apa-apa lagi. Gimana nih? Aha. Waktu kalian tinggal 3, 2, 1. Baik, kalian sudah menyelesaikan masakan kalian. Kalau begitu, Billy, silahkan maju ke depan. Coba jelaskan apa yang kamu masak. Kali ini saya masak fried tofu with black shrimp sauce and with green chili on the side. Terdengar menarik. Bentar. Ini mah tahu petis. Masak. Memasak adalah sebuah kegiatan menyiapkan makanan dengan cara dipanaskan. Seperti dikukus, direbus, digoreng, dipanggang, dibakar, dan ditumis. Agar bahan makanan tersebut bisa dimakan. Ya, kira-kira gitu. Tapi di video kali ini gue gak bakal fokus bahas tentang masak. Tapi kali ini gue mau ceritain pengalaman gue ikut lomba masak. Gak cuma sekali atau 2 kali, tapi 3 kali. Ya, 3 kali. Gue bisa sampai 3 kali ikut lomba masak karena gue itu emang suka masak. Dih, cowok kok suka masak? Lu diem ya. Kenapa gue suka masak? Ya, kenapa lagi? Karena gue itu suka makan. Maksudnya karena keluarga gue itu semua juga suka masak. Orang tua gue punya usaha catering. Kakak-kakak gue juga suka masak. Bisa dibilang gue itu terpengaruh lah sama mereka. Ya, meskipun skill masak gue itu bisa dibilang paling cupu kalau dibandingin sama mereka. Oke, balik lagi ke lomba masak. Seperti yang udah gue bilang tadi, gue itu pernah ikut lomba masak sampai 3 kali. 2 kali waktu SD dan 1 kali waktu SMK. Untuk lomba yang pertama kali gue ikutin, balik lagi ke waktu gue masih kelas 3 SD dulu. Waktu itu kampung gue lagi ngerayain hari kemerdekaan. Ya, kalian pasti udah tahu lah ya. Kalau ngerayain hari kemerdekaan, pasti kampung-kampung bakal ngadain lomba-lomba buat warganya. Nah, kebetulan di kampung gue waktu itu salah satu lomba yang diadain adalah lomba memasak untuk anak-anak. Dan karena gue emang suka masak, jadi gue pengen ikut. Dan gue pun bilang ke ortu gue dan minta izin buat ikut lomba masak. Dan tentu aja ortu gue ngizinin. Buat lomba yang waktu itu, gue rencananya mau masak mie goreng sama telur ceplok. Cuma mie goreng sama telur ceplok doang. Tentu aja bukan mie goreng sama telur ceplok biasa. Apalagi cuma mie instan. No. Ya kali bro, lomba masak cuma masak mie instan. Waktu itu gue bikin mie goreng yang bumbunya racik sendiri. Sama dibantuin ortu gue sih sebenarnya. Saking niatnya gue buat ikut lomba waktu itu, bahkan beberapa jam sebelum lombanya mulai, gue nyoba buat bikin mie gorengnya dulu di rumah. Dan pas gue nyoba bikin mie gorengnya di rumah, rasanya mantep cuy. Kombinasi rasa gurih manis asinnya itu nikmat banget pokoknya. Ditambah telur ceplok di sampingnya juga bikin rasa mie gorengnya jadi makin mantap. Singkatnya, lomba udah mau mulai. Gue yang sebelumnya udah nyoba masak di rumah dan rasanya enak, gue jadi pede banget buat masak pas lombanya. Sampai tiba-tiba yang nonton lomba masaknya itu banyak banget. Gue yang awalnya pede banget, pas ngeliat penontonnya sebanyak itu, gue jadi grogi mampus. Dan karena gue grogi, gue jadi gak bener pas ngebumbuin mie gorengnya. Entah waktu itu kecapnya kurang atau garamnya kurang apa gimana. Pokoknya waktu itu mie goreng gue itu rasanya kayak nanggung gitu. Dengan kata lain ya nggak enak. Ditambah lagi telur ceplok yang gue bikin pas lomba waktu itu garamnya kebanyakan woy. Mungkin karena gue waktu itu grogi ya, jadi gue kayak kebanyakan nuangnya. Dan ya, seperti yang bisa kalian tebak, dengan rasa mie goreng yang hancur dan telur ceplok yang keasinan, tentu aja gue berakhir kalah. Udahan sedihnya, kita lanjut ke lomba yang kedua. Buat lomba yang ini, gue udah kelas 4. Dan lomba yang kali ini diadainnya di sekolah. Kayak lomba yang sebelumnya, menu yang mau gue masak di lomba ini juga sama, yaitu mie goreng dan telur ceplok. Tapi, biar gak ngulangin kesalahan gue di lomba yang sebelumnya,
Sebelum lombanya mulai, gue siapin mental gue biar gak grogi waktu masak. Dan pas lombanya mulai, sama kayak lomba sebelumnya, yang nontonin itu juga banyak banget. Tapi karena gue udah pernah ngerasain ditontonin pas masak, dan gue juga udah nyiapin mental, jadi gue bisa kontrol rasa nervous dan grogi gue. Setelah beberapa menit gue memasak, akhirnya mie goreng dan telur ceplok gue udah jadi. Dan gue ngerasa cukup puas waktu itu, karena rasa mie gorengnya udah cukup enak dan telur ceploknya juga gak keasinan. Dengan hasil masakan yang cukup memuaskan, gue jadi pede waktu penjurian. Dan bener aja, pas penjurian, untuk juara harapan 3, Billy dengan mie goreng dan telur ceploknya. Yeay, gue dapet juara harapan. Buat kalian yang nggak tahu apa itu juara harapan, jadi juara harapan itu bukan juara utama kayak juara 1, juara 2, juara 3, tapi juara harapan itu ada di bawahnya. Mungkin bahasa gampangnya juara harapan itu juara kecil lah. Ya kira-kira begitu. Kalian paham kan? Meskipun waktu itu gue cuma dapat juara kecil, gue seneng banget karena gue bisa menangin sesuatu. Yang paling penting, waktu itu gue bangga dengan hasil masakan gue. Buat lomba yang ketiga, ini karena videonya durasinya udah agak lama nih, gue bakal lanjut ke part 2 untuk lomba yang ketiga. Karena cerita buat lomba ketiga ini lumayan panjang, dan lombanya juga beda dengan 2 lomba yang tadi. Jauh lebih bergengsi dan lebih seru. Jadi tunggu part 2-nya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan videonya. Yo, terima kasih udah nonton video gue. Ya, seperti biasa, gue mau cerita nih. Beberapa dari kalian ada yang sadar ya, tentu aja puppet gue ada perubahan. Puppet maksudnya avatar karakter gue itu ada perubahan, yaitu kuping yang ada di kupluknya. Ya, buat kalian yang udah lihat postingan gue sebelumnya pasti udah tahu ya kenapa gue bukan ganti sih, sedikit nambahin aksesoris. Nah, jadi gitu. Terus gue mau cerita lagi nih. Video ini pengerjaannya bener-bener gimana ya? Bukan yang capek banget apa gimana, cuman agak menguras emosi karena entah kenapa CapCut-nya yang gue pakai buat ngedit ini tiba-tiba gak jelas gitu. Makin banyak lah aturan-aturan begini begitu. Kayak pusing banget gue pokoknya. Dan akhirnya gue pun harus mengeluarkan duit buat bayar CapCut Pro biar gue bisa upload videonya dengan resolusi yang bagus. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya semoga aja worth it lah gue langganan buat CapCut Pro. Gue rasa itu aja. Terima kasih udah dengerin gue ngobrol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama gue Billy dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.